intens investigasi yang mereka ini tayang setiap hari sekarang. Bahkan kayak minum obat 3 kali sehari ya. 5 kali sehari. Obat apa tuh yang diminum 5 kali sehari setiap hari? Obat yang nggak tahan buat gibahin artis-artis. Nah, untuk kalian semua silakan subscribe dan like channel YouTube mereka itu. Dan apa kabar pemirsa Was-Was dan Intens? Kita akan bahas tentang kok bisa-bisanya. Emang boleh ya ketangkep narkoba sampai 3 kali? Ini karena ketawa akan kebodohan. Kebodohan apa? Yuk kita akan lihat. Ya. Oke, Mas Den, ini yang kita ketahui bersama gitu ya kan, ini Ahmad Zoni saat ini sedang menjadi perbincangan publik Indonesia gitu Mas Den. Ketangkap sudah 3 kali gitu Mas Den. Mungkin kalau dari penerawangan kartu Mas Den itu apa sih yang membuat Ahmad Zoni ini bisa mencoblos 3 kali? Sebelum itu saya katakan ini perbuatan yang bodoh. Bodoh dalam artian di sini dia ini seharusnya membuktikan kepada orang yang dia ingin pertahankan bahwa dia itu bisa bebas atau paling tidak berusaha bebas dari jerat narkoba yang dialaminya. Karena itu sebenarnya alasan kuat mengapa Ibel ini ingin berpisah. Nah, tapi kok malah itu diulang lagi? Ya walaupun alasannya di sini ya karena mungkin ya diduga ini stres karena tidak mau balik. Tapi alasan apapun menggunakan narkoba itu kalau saya pikir ya bodoh aja sih. Jadi ya bertentangan dengan apa yang dia pertahankan, dia perjuangkan. Sehingga kalau kemarin banyak orang yang masih menaruh simpati, sekarang ini mungkin lebih ke menyayangkan dan mungkin ikut mentertawakan ya, karena nggak habis pikir kenapa kok bisa kejadian gitu loh. Baru bebas, diundang ke close the door, di sana dia nangis-nangis, terus kemudian lah, jadi selama ini dia acting atau gimana gitu loh, itu yang dipertanyakan. Jadi kita ambil kartu six of coin. Jadi kalau di sini ini jelas bahwa dia seharusnya itu memberikan. Suami itu harusnya memberikan tidak hanya nafkah berupa materi, tapi juga nafkah batin berupa keamanan, kepastian kedepannya akan seperti apa, kebebasan dari hal-hal yang berbau narkoba, dan hal-hal yang kalau kita boleh bilang ini akan menjadikan sebuah pengaruh buruk ke dalam keluarga. Nah, di satu sisi Ibel di sini berusaha untuk menjaga rumah tangganya dengan semua kehidupan yang Islami dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Kuasa. Tapi di sisi yang lain di sini di luar ya harapan kemarin itu ketangkap kok sekarang kejadian lagi. Jadi kalau menurut saya ini satu hal yang kontradiktif dari apa yang kemarin diperjuangkan, yang berusaha untuk didapatkan kembali, tapi ternyata apakah acting? Apakah itu ternyata hanya sebuah pura-pura? Dan ini adalah satu hal yang iya sangat disayangkan. Apalagi melihat kemarin itu reaksi dari ya Ahmad Zoni yang ini semua orang itu jadi menyayangkan dan mempertanyakan. Sebenarnya itu dia ini sayang atau enggak sih sama si Ibel ini tadi? Apakah dia memiliki kriteria sayang yang berbeda? Apakah dia ini mengungkapkan sayang dengan berbeda? Karena seharusnya jika memang sayang, dia harusnya mempertahankan dengan cara menunjukkan bahwa dia benar-benar sober, nggak make lagi gitu loh. Nah ini sangat disayangkan. Ini sangat-sangat disayangkan dan ya kalau kejadiannya seperti ini maka sebenarnya nggak salah juga kalau Ibel yang kemarin itu mungkin memiliki kesabaran untuk juga mungkin dalam hatinya kalau kemarin di bacaan saya kan walaupun berkata bahwa ingin bercerai, tapi kita kan nggak pernah tahu apalagi seorang wanita dengan sebuah hubungan yang sudah lama, apalagi sebelumnya sudah pernah memiliki satu cerita yang di layar kaca ini mereka sering dipasangkan. Jadi kan nggak mungkin segampang itu. Nah maka saya katakan masih akan ada kesempatan untuk kembali. Tapi dengan kebodohan yang terjadi ini tadi, saya boleh katakan ya ini nyaris nol. Bahkan kalau menurut saya walaupun ada, masyarakat saat ini pasti akan lebih memilih untuk mendukung Ibel untuk jangan pernah kembali. Karena terlalu banyak cerita suami istri, anggota keluarga yang terjerat narkoba dan itu merubah hidupnya, merubah sifatnya, dan menghilangkan sosok-sosok kebaikan yang ada di zaman dahulu kalanya itu tadi. Saya kira sih itu. Oke, ini kan saat ini juga masyarakat juga sudah banyak
yang mendukung gitu, bahwa banyak juga di komentar Mas, apakah memang saat di posisi saat ini Ibel tuh benar-benar sudah yakin bahwa untuk memantapkan diri untuk bercerai gitu Mas Den? Oke. Yang pertama di sini adalah Ibel itu sebenarnya masih memperjuangkan apapun itu, walaupun dia juga sama Umi Pipik dan teman-teman kajiannya diberikan sebuah semangat untuk ya beranilah kalau memang ingin berpisah. Dan kemarin saya pun itu sempat ingin agar Ibel ini tuh memiliki sebuah perjuangan yang teguh untuk memperjuangkan anak-anaknya juga. Sekali dia ditangkap itu oke. Kedua kali saya pikir ya udahlah, kalau pertama ini harus mempertahankan karena cinta, kalau yang kedua mungkin harus mempertahankan karena anak, yang ketiga ini nggak ada alasan lagi gitu loh. Ini pure bodoh. Kalau ternyata Ibel masih mempertahankan, Ibel ikutan bodoh kalau menurut saya. Jadi ini sudah ini konyol sekali gitu. Baru kemarin keluar first time di Close the Door, semua orang nonton, semua orang memberikan dukungan. Karena ya kembali, apapun itu dia ini korban. Tapi saat dia terus kemudian tidak menunjukkan, saya duga ini nggak menunjukkan upaya untuk melakukan itu, apalagi ketangkep dengan sangat mudah itu. Ya, ini nggak ada satu upaya. Dan wanita itu ingin dipertahankan. Wanita itu ingin diperjuangkan. Saat tidak ada sebuah upaya dan ada sebuah indikasi bahwa, lah, dia pakai lagi. Sekarang dirinya sendiri nggak diperjuangkan, apalagi orang yang lain. Jadi kalau menurut saya itu sudah, ya. Dan kita melihat bahwa Ibel di sini dengan pakaian pinknya menunjukkan kalau dia itu lebih cerah, lebih melihat bahwa ya sudah, kehidupan mungkin harus disongsong berikutnya. Dia sepertinya sudah menemukan jawaban yang dia selama ini itu cari. Dia sudah menemukan keraguan yang selama ini itu dia ragukan, menemukan jawabannya. Jadi kalau menurut saya, ya selamat Ibel, Tuhan sudah tunjukkan, sekarang songsong itu jalan yang memang harus kamu jalani. Oke, Mas Den, menarik nih. Mungkin saat ini apa sih Mas Den yang dirasakan oleh Ahmad Zoni gitu? Kan sekarang saat ini diketahui, mungkin apa sih Mas Den mungkin perasaan yang dirasakan gitu oleh Ahmad Zoni? Kalau kemarin kartu saya mungkin akan ini ya, saya bacakan bahwa ya ada ketakutan dan sebagainya. Tapi kalau seperti itu, saya pikir sih The Emperor ini yang saya takutkan di sini. Itu tadi jangan-jangan dia selama ini nangis-nangisnya dan dia itu acting gitu loh. Sekarang kan nggak ada satu usaha untuk kapok gitu, usaha untuk berhenti gitu loh. Kecuali berita yang selama ini kita tonton salah ya. Kecuali kalau polisi ternyata salah ya. Kecuali kalau polisi ternyata nggak nangkep dan salah melihat. Tapi kalau itu yang diberitakan itu benar, saya kira dia ini mungkin memiliki sebuah mungkin alter ego kali ya. Yang ya akhirnya saat dia itu nangis-nangis, dia jadi orang yang lain. Saat dia menggunakan substansi yang berbahaya itu, ya dia menjadi seseorang yang berbeda. Dan saat itu mungkin dia merasa ya dia menguasai semuanya ini tadi. Ini kan sesuatu yang aneh gitu loh. Dia jelas gini, kalaupun dia sayangnya itu bohong sama Ibel, anak loh. Apa sih yang nggak akan dilakukan seorang ayah untuk anaknya? Dan kalau seperti ini, apalagi jika anaknya nanti nonton, kebayang nggak perasaan anaknya yang ini ayahnya tuh nggak mempertahankan mereka gitu. Semoga ini jadi satu pembelajaran untuk siapapun yang memiliki sebuah kebiasaan buruk. It is ya orang yang kalian sayangi atau ya itu tadi sesuatu yang kalian selama ini lakukan, yang kalian anggap itu adalah sesuatu yang kalian nikmati, tapi itu akan merubah dan membunuh kalian. Oke, Mas Den. Lalu bagaimana kedepannya gitu terkait hubungan mereka berdua saat ini, kan apakah memang benar sudah bercerai atau kalau saya nggak tahu kedepannya gimana. Sebenarnya bisa saya lihat pakai kartu, tapi mendingan nggak saya buka pakai kartu. Tapi saat ini baiknya bercerai saja dan biarkan Ahmad Zoni ini ditangani oleh seseorang yang memang saya pikir dia harus direhabilitasi betul. Saya pikir dia pun harus melalui sebuah pengobatan psikologi yang kalau menurut saya ya harus diawasi. Dan kalau menurut saya sih ya ini harus dalam pengawasan juga pihak yang berwajib. Karena ya tadi itu, kalau kemarin kan kita lihat, kita dihadapkan dengan satu cerita, misalkan dengan yang sama Siana siapa namanya? JJ. Nah, JJ bukan yang cowoknya. Oh, Randy Kiarnet. Ya, kita dihadapkan dengan Randy Kiarnet yang ketahuan memiliki hubungan dengan wanita yang lain, tapi ternyata dia akan terlihat
pergi ke gereja, konseling, terus kemudian mereka terlihat bersama. Itu loh yang masyarakat itu butuhkan. Masyarakat ini pemaaf kok. Tapi kalau terus ketangkep lagi dalam jangka waktu yang sebentar, terus sudah nangis-nangis di depan seorang influencer sekelas Mas Deddy Corbuzier, kalau menurut saya, apa nggak ngerasa dibohongin kita semua? Jadi kalau menurut saya sih, perlu satu pendampingan psikiater, psikolog, dua itu berbeda ya, dan ya harus benar-benar diawasi untuk penyembuhan semuanya. Oke, Mas Den. Ini langkah Ibel kan didukung penuh dengan orang tuanya gitu, salah satu yang ingin bercerai. Saya kira sih didukungnya sama seluruh Indonesia kali ini. Kalau kemarin masih terbelah, sekarang saya pikir seluruh Indonesia mendukung Ibel untuk bercerai saja. Karena sangat berbahaya untuk dia, keluarganya, terutama anak-anaknya, tetap satu rumah dengan seseorang yang memiliki sebuah kebiasaan untuk... Nah, ini semoga saya salah ya, yang saya dengar katanya substansinya nggak cuma satu macam. Ada beberapa. Itu kadang ngeri gitu loh. Apapun alasannya, walaupun kehidupan yang sangat-sangat berat sekalipun, tetap ini sesuatu yang melanggar hukum, sesuatu yang bukan jadi sebuah alasan untuk menggunakan hal itu tadi, dan itu tidak hanya membahayakan diri kalian semua, tapi juga orang-orang yang kalian sayangi dan lingkungan sekitar kalian.